Tidore Kepulauan adalah salah satu kota yang berada di antara 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara dengan memiliki luas wilayah 1.550,37 km persegi dan merupakan kota terluas ketiga di Indonesia setelah kota Palangkaraya dan kota Dumai. Kota Tidore Kepulauan memiliki jumlah populasi penduduk tercatat pada tahun 2022 sebanyak 115.406 jiwa dengan tingkat kepadatan 74 per kilometer persegi atau 190 per ISK mile. Kota Tidore Kepulauan terlahir dari embrio sejarah wilayah Kesultanan Tidore dan menjadi ibu kota pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat yang terkenal dengan penghasil rempah-rempah sejak abad ke-16, dan Tidore pun menjadi titik temu tempat pembuktian pelayaran bahwa bumi itu bulat. Kota Tidore Kepulauan terkenal sebagai daerah yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan adat istiadat. Kebudayaan tercermin dalam setiap perilaku masyarakat Tidore. Begitupun adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat yang sering dijumpai pada setiap desa dan kelurahan. Di antaranya seperti tradisi ratib taji besi, ruahang, dan sebagainya. Kebudayaan ini mencakup semua hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat Tidore, mulai dari ritual keagamaan, mistis, seni, ekonomi sampai pada interaksi antara masyarakat. Budaya dan adat istiadat Tidore sampai sekarang masih dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat setempat. Budaya tolong-menolong, tegur sapa, sampai pada kegiatan ekonomi tradisional berupa produksi, peralatan kebutuhan rumah tangga dan komersial seperti Putadino, yaitu produk kain songket berciri khas Tidore. Kini wilayah pemerintahan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa. Dengan kecamatan terjauh dari pusat pemerintahan yakni Oba Selatan yang ditempuh melalui jalur laut dan darat sepanjang 108,33 km persegi. Dan untuk diketahui bahwa Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara terletak di Kecamatan Oba Utara yang menjadi wilayah teritorial Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen mempermudah akses layanan masyarakat dengan mendekatkan kepengurusan dan kepemilikan administrasi kependudukan yang merupakan dasar dari semua layanan. Dan untuk merealisasikannya, maka melalui Peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2016, pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendelegasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Tidore Kepulauan melalui inovasi unggulannya Sijola atau sistem jemput bola. Seperti umumnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Tidore juga kaya akan keindahan pariwisatanya. Terbukti gambar Pulau Tidore dan Pulau Maitara yang merupakan bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan diabadikan ke dalam pecahan uang Rp1.000 sebagai alat tukar nominal Indonesia. Berbagai macam jenis pariwisata dapat kita jumpai di Kota Tidore Kepulauan, mulai dari wisata alam, baik darat maupun laut, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata budaya, sampai pada wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya M. Hasbi KF Marsaoli SOS, Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, selaku peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2022 SDM Kemendagri Regional Makassar. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan melalui inovasi kolaborasi jemput bola benahi administrasi desa dengan akronim Sijola Beduk Desa. Aksi perubahan ini dicanangkan atas latar belakang menyimak dan memahami permasalahan pelayanan administrasi kependudukan
khususnya pada wilayah pedesaan di Kota Tidore Kepulauan, menyimpulkan bahwa belum terwujudnya kemerataan layanan administrasi kependudukan yang terupdate berbasis di desa. Disadari sepenuhnya bahwa dokumen administrasi kependudukan bukanlah merupakan urusan wajib atau tidak termasuk layanan dasar masyarakat. Akan tetapi, administrasi kependudukan adalah dasar dari semua bentuk pelayanan, terutama berbagai kepentingan dan kebutuhan serta penerimaan bantuan yang ini semuanya sepenuhnya berbasis NIK atau nomor induk kependudukan. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain mengamanatkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia. Dalam upaya merealisasikan amanat tersebut, pemerintah dituntut harus menghadirkan negara untuk memberikan rasa aman dan perlindungan melalui peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan secara cepat dan memudahkan masyarakat melalui layanan berbasis online dan terintegrasi mulai dari wilayah perkotaan hingga ke pelosok desa. Sejalan dengan tuntutan peningkatan layanan tersebut, pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa berupaya meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat dengan komitmen pelayanan yang membahagiakan masyarakat dan bersemboyan melayani sepenuh hati, berhati-hati, dan tidak sesuka hati, serta menggratiskan semua jenis pelayanan atau tanpa dipungut biaya dalam setiap kepengurusan. Berbagai inovasi dan upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis masyarakat, khususnya di pedesaan, selama ini terkesan belum maksimal karena berbagai permasalahan di antaranya. Pertama, rentan kendali atau jauh jarak domisili masyarakat dengan kantor layanan administrasi kependudukan. Yang kedua, kualitas sumber daya aparatur desa penyelenggara layanan administrasi kependudukan masih rendah. Yang ketiga, belum tersajinya data Adminduk terupdate di desa sebagai database profil pedesaan. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen atau ketidaktersedianya waktu mengurus dokumen kependudukan karena sibuk aktivitas masyarakat sebagai petani dan nelayan, atau nanti ketika butuh administrasi kependudukan baru mereka mengurus. Yang kelima, tidak adanya kepastian standar waktu pelayanan dalam penyelesaian administrasi kependudukan di daerah pedesaan. Mencermati permasalahan dimaksud, reformer menghadirkan suatu inovasi melalui aksi perubahan, kolaborasi jemput bola benahi administrasi kependudukan desa dengan akronim Sijola Beduk Desa. Inovasi ini, Sijola Beduk Desa dianggap bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi karena dengan model layanan yang menjadikan desa sebagai sentral layanan dan memanfaatkan fasilitas yang mudah digunakan, yakni alat komunikasi berbasis Android atau iOS dengan fitur WhatsApp dan Telegram. Inovasi Sijola Beduk Desa nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi serta meningkatnya capaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Tersedianya dokumentasi atau data kependudukan secara akurat yang akan digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan program pemerintah berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang saat ini berbasis nomor induk kependudukan serta pemenuhan hak warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Implementasi aksi perubahan diawali dengan milestone pertama, terwujudnya kesepakatan rencana aksi Sijola Beduk Desa dengan kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini, reformer menjelaskan gambaran umum aksi perubahan yang digagas, yaitu Sijola Beduk Desa untuk mendapat masukan serta langkah strategis yang diambil dalam mendukung implementasi aksi perubahan baik prosedur maupun kebijakan. Kegiatan kedua, diskusi dengan stakeholder internal untuk memberikan pemahaman dan kejelasan tentang aksi perubahan Sijola Beduk Desa. Maka selanjutnya dilaksanakan diskusi dengan stakeholder internal pada unit kerja semua jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ketiga, membangun kesepahaman dengan stakeholder internal agar pelaksanaan aksi perubahan Sijola Beduk Desa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka dilaksanakan kesepahaman dengan stakeholder internal dengan komitmen para kepala bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Dengan adanya kesepahaman tersebut, diharapkan implementasi aksi perubahan dapat dikoordinasikan oleh para kepala bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kegiatan keempat, review rencana dan gagasan. Keberhasilan implementasi aksi perubahan tidak terlepas dari perencanaan yang strategis dan gagasan pembaruan. Reformer melibatkan unsur terkait untuk mereview perencanaan guna meminimalisir ketidakakuratan pelaksanaan aksi perubahan.
Kegiatan kelima, menggalang dukungan stakeholder eksternal. Untuk terlaksananya pelaksanaan aksi perubahan di Jola Beduk Desa, maka Reformer menggalang stakeholder eksternal di luar unit kerja, terutama para pimpinan daerah dan perangkat organisasi terkait, yang terdiri dari Wali Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para camat yang diwakili oleh Camat Tidore Selatan, para kepala desa yang diwakili oleh Kepala Desa Koli Kecamatan Oba dan Kepala Desa Maregam Kecamatan Tidore Selatan. Selanjutnya, milestone kedua, terbentuknya tim kerja Sijola Beduk Desa dengan kegiatan 1. Mengidentifikasi sumber daya tim. Pemetaan sumber daya dilaksanakan agar tim kerja yang dibentuk sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi serta terkait dengan tugas pokok dalam pelayanan administrasi kependudukan, sehingga nantinya diharapkan implementasi aksi perubahan semakin memudahkan masyarakat dalam pelayanan terhadap administrasi kependudukan. 2. Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja, membentuk timor dalam upaya pencapaian tujuan yang sama dengan memformulasi semua orang yang terlibat dalam tim kerja aksi perubahan Sijola Beduk Desa. 3. Melaksanakan penyusunan SK Tim Kerja Sijola Beduk Desa. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembentukan tim kerja Sijola Beduk Desa, yakni sumber daya yang telah terpilih untuk dilibatkan dalam aksi perubahan harus disusun secara struktur untuk memenuhi unsur-unsur tim kerja. 4. Melaksanakan penetapan tim kerja Sijola Beduk Desa. Setelah tim kerja Sijola Beduk Desa terbentuk, selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan agar terpenuhi asas legalitas. 5. Melaksanakan rapat kemantapan kerja dan evaluasi tim kerja Sijola Beduk Desa. Dalam rangka memaksimalkan kerja tim, maka dilaksanakan rapat pemantapan dan evaluasi kerja tim. Pada tahap ini, Reformer melaksanakan pengecekan kesiapan per subbagian, memantau progres dan kebutuhan, serta langkah strategi yang akan diterapkan dalam layanan Sijola Beduk Desa. Selanjutnya, milestone ketiga, tersedianya SOP layanan Sijola Beduk Desa dengan kegiatan 1. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal. Pada tahap ini, Reformer melaksanakan koordinasi dengan semua jajaran lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan guna membahas dan merancang konsep standar operasional layanan melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa. 2. Melaksanakan penyusunan alur layanan standar operasional prosedur Sijola Beduk Desa. Alur layanan standar operasional prosedur Sijola Beduk Desa yang disusun memuat teknik-teknik dan urutan atau langkah yang harus dilakukan serta dipedomani dalam pelaksanaan. Adapun hal yang disiapkan adalah tata cara penyusunan petunjuk teknis yang ada dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan. 3. Melaksanakan launching Sijola Beduk Desa. Launching Sijola Beduk Desa dilakukan oleh asisten pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan atas nama Wali Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 bertempat di lantai 2 ruang rapat Sekretaris Daerah Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan yang dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Asisten 1 Sekda Kota Tidore Kepulauan atas nama Wali Kota Tidore Kepulauan melaunching aksi perubahan Rumah Asmara dan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh Sofyan Ahusain, SSTP MSI, dan M. Hasbi Marsawali SOS, beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM, Kemendagri, Regional Makassar, Putusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu-dofu Tidore Jamfoloi. 4. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan petugas layanan Sijola Beduk Desa. Tahapan ini bertujuan untuk memberi pemahaman atas kemudahan dalam penerapan aksi perubahan melalui perangkat yang memadai dan mudah diakses dengan memanfaatkan teknologi berbasis desa. Memberi pemahaman tentang tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam layanan kepengurusan pemilikan administrasi kependudukan dan memahami alur layanan Sijola Beduk Desa. Milestone keempat, tersedianya juknis layanan Sijola Beduk Desa dengan kegiatan 1. Membuat konsep juknis layanan Sijola Beduk Desa. Sebelum layanan Sijola Beduk Desa diterapkan, terlebih dahulu disusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan yang memuat rangkaian langkah-langkah proses pelayanan yang mengatur tindakan-tindakan yang terdapat dalam proses alur pelayanan Sijola Beduk Desa.
2. Melaksanakan rapat penyusunan juknis Sijola Beduk Desa. Setelah konsep petunjuk teknis Sijola Beduk Desa disusun, selanjutnya melaksanakan rapat dengan bidang terkait, khususnya pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dalam penyiapan sarana dan sumber daya pelayanan administrasi kependudukan. 3. Membuat petunjuk teknis alur layanan Sijola Beduk Desa. Setelah penyediaan sarana dan sumber daya tersedia, maka tahapan selanjutnya adalah membuat petunjuk teknis alur layanan Sijola Beduk Desa. Milestone kelima, terwujudnya administrasi kependudukan terupdate berbasis di desa dengan kegiatan 1. Melaksanakan rapat tim kerja persiapan pelaksanaan Sijola Beduk Desa. Pelaksanaan rapat tim kerja dilaksanakan untuk membuat persiapan sekaligus pemantapan baik peralatan sarana prasarana maupun sumber daya petugas. 2. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Sijola Beduk Desa. Untuk efektifnya pelaksanaan aksi perubahan layanan administrasi kependudukan, maka sebelum pelaksanaan kegiatan Sijola Beduk Desa diawali dengan sosialisasi baik melalui media sosial maupun lintas desa di wilayah daratan Pulau Halmahera dan Pulau Mar. 3. Melaksanakan uji coba Sijola Beduk Desa. Petugas aparatur desa yang bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dengan cepat melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan tanpa lagi ke kantor dinas Dukcapil, tapi hanya mendatangi kantor desa pada desa masing-masing. Salah satu peserta PKA Angkatan 1 2022 SDM Kemendagri Makassar. Kali ini persembahkan inovasi pendekatan pelayanan administrasi kependudukan di desa. Dinas Dukcapil akan memberdayakan, memberikan pelatihan khusus sehingga para desa dapat secara langsung mengakses dan memverifikasi data yang disampaikan oleh mohon atau masyarakat, kemudian menggunakan WhatsApp atau media massa, media sosial, disampaikan ke petugas operator yang ada di Dinas Dukcapil, dan setelah diverifikasi dikembalikan kembali kepada petugas. 4. Melaksanakan layanan Sijola Beduk Desa. Hasil pelayanan administrasi kependudukan melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena hanya mendatangi kantor desa dengan memenuhi persyaratan lengkap, maka pada waktu yang tidak terlalu lama pada hari yang sama dapat membawa pulang pemilikan administrasi kependudukan yang dicetak langsung melalui printer yang ada di kantor desa. 5. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sijola Beduk Desa terkait ketersediaan administrasi kependudukan yang terupdate terintegrasi berbasis desa. Semua jenis layanan administrasi kependudukan dapat terlayani kecuali layanan perekaman KTP elektronik karena masih terpusat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian serius pada saat pelayanan, di antaranya pada saat pelayanan ada beberapa titik mengalami blank spot karena area terhentinya signal internet dan padamnya listrik PLN. Terdapat admin aparatur desa harus dibimbing dan pendampingan kembali dalam pengoperasian sistem pelayanan. Manfaat diterapkannya Sijola Beduk Desa terdiri dari: pertama, inovasi Sijola Beduk Desa adalah terobosan yang tepat untuk mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Kedua, Sijola Beduk Desa dapat mewujudkan terlaksananya percepatan pemerataan dokumen administrasi kependudukan di semua desa khususnya di Kota Tidore Kepulauan. Ketiga, Sijola Beduk Desa dapat memberikan manfaat kepada penyelenggara layanan dan penerima layanan antara lain. Pada organisasi 1. Terselenggaranya layanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan murah demi pemenuhan hak warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Tersajinya data yang update sehingga terwujud akurasi data yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. 3. Mendorong capaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta pada pemangku kepentingan. 1. Mendorong upaya terbitnya data administrasi kependudukan yang terupdate di Kota Tidore Kepulauan. 2. Membantu penyelenggaraan program pemerintah terhadap peningkatan pelayanan publik yang menggunakan layanan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK sebagai persyaratan dalam setiap pelayanan. Tindak lanjut aksi perubahan Sijola Beduk Desa. Pada jangka menengah, dilaksanakan inovasi Sijola Beduk Desa untuk terwujudnya layanan administrasi kependudukan secara optimal
Dengan tersedianya data administrasi kependudukan terupdate berbasis di desa pada semua desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Selanjutnya, pada jangka panjang akan dilaksanakan pemerataan pelayanan untuk terwujudnya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat pada semua wilayah di Kota Tidore Kepulauan. Aksi perubahan Sijola Beduk Desa telah mendapat dukungan dari saya Kapten Haji Aligai MH, Wali Kota Tidore Kepulauan, berkomitmen untuk mendukung aksi perubahan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan Pertama tahun 2022, PPSDM, Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore dan Floi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senin, Sarjana Ekonomi, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, mendukung sepenuhnya inovasi mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Dukumalamo, SPD MM, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, mendukung sepenuhnya inovasi pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Mendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunaria Saripan, SH MSI, Kepala Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, selaku mentor mendukung sepenuhnya inovasi mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh Bapak M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid Ali Umar SOS, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan, mendukung sepenuhnya inovasi pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh Bapak M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Saya Abdul Qadir Din, Camat Tidore Selatan, mendukung sepenuhnya inovasi mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh Muhammad Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Saya Jari Musa, Kades Kuli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, mendukung sepenuhnya inovasi mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Sulaiman, Kepala Desa Margam, Kecamatan Tidore Selatan, mendukung sepenuhnya inovasi pendekatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, para kepala bidang pada Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, berkomitmen mendukung sepenuhnya inovasi mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa melalui aksi perubahan Sijola Beduk Desa yang digagas oleh M. Hasbi Marsoli beserta PKA Angkatan 1 tahun 2022, PPSDM Kemendagri Regional Makassar, utusan Pemda Kota Tidore Kepulauan. Syukur dofu Tidore Jang Foloi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan berkomitmen mendukung sepenuhnya inovasi
Demikian laporan implementasi aksi perubahan Sijola Beduk Desa. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan semua pihak, teristimewa para stakeholder internal maupun eksternal. Semoga dapat bermanfaat demi terwujudnya pemerataan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam inovasi. Suku dofu-dofu Tidore Jang Poloi. Maku gosa jiraifa si